Oke, kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, berdasarkan yang tadi sudah kita pelajari sedikit tentang eliminasi Gauss-Jordan, ini kita punya aturan dalam melakukan operasi baris untuk dalam menggunakan metode reduksi Gauss-Jordan. Coba perhatikan di sini. Tadi metode eliminasi Gauss kita tambahkan dengan substitusi balik, itu dinamakan sebagai metode reduksi Gauss-Jordan atau sering juga disebut sebagai metode Gauss-Jordan, kayak gitu ya. Nah, kemudian hasil akhir dari metode ini adalah matriks augmented dalam bentuk eselon baris tereduksi. Contohnya apa? Contohnya yang tadi. Yang terakhir tadi kita dapat bentuk yang ini nih. Bentuk akhir ini disebut sebagai bentuk eselon baris tereduksi. Bentuk akhir dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kemudian untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi, bentuk akhir yang tadi, ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap baris, jadi kita lihat dulu barisnya, yang elemennya tidak semua 0, maka elemen bukan 0 yang pertama adalah harus 1. Jadi kita lihat dulu, misalnya kita mau melihat baris pertama gitu. Berarti kita lihat baris pertama, elemen pertamanya itu 0 atau enggak gitu. Kalau 0, berarti kita harus melakukan tukar baris. Tapi ketika enggak 0, maka kita harus membuat elemen pertama tersebut menjadi 1. Nah, elemen pertama yang 1 ini disebut sebagai leading. Leading 1 itu ya. Nah, kemudian dalam dua baris berurutan, jadi kalau kita gambarkan di sini tadi misalnya saya punya matriks kayak gini ya. Nah, ini misalnya leadingnya. Ini leadingnya ya, baris pertama misalnya ini misalnya A, B, C kayak gini. Nah, ini disebut sebagai leading. Kita perhatikan di sini itu leading. Pensilnya bermasalah. Nah, ini itu disebut sebagai leading 1 gitu ya. Nah, kemudian perhatikan yang aturan kedua. Dalam dua baris berurutan, misalnya di sini saya punya baris kedua. Kemudian yang elemen dalam dua baris berurutan, yang elemennya tidak seluruhnya 0, angka 1, jadi nanti baris kedua akan punya leading 1 juga. Tapi leading 1 ini berada di sebelah kanan dari baris atasnya. Nah, di sini harus 0 nih. Kemudian misalnya diawali dari sini. Nah, ini leading baris kedua. Jadi disebut leading. Nah, nanti baris ketiga leadingnya di mana? Berarti geser. Sebelah kanan kan? Berarti setidaknya 1 gini. Bu, misalnya di sini 0, di sini baru 1, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi dia harus posisinya di sebelah kanan dari leading yang sebelumnya. Kayak gitu. Oke, misalnya di sini kita tulis seperti ini ya. Ini ada elemen yang lain. Kemudian di sini F gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga aturannya, jika pada suatu kolom terdapat leading 1, setiap elemen kolom lain harus 0. Jika pada satu kolom terdapat leading 1, maka setiap elemen kolom lain harus 0. Coba perhatikan, kolom lain di sini itu kolom lain dalam satu kolom itu. Nah, ini kan dia punya 1 di sini, ini leading 1 di baris kedua. Leading 1-nya di sini. Nah, di atasnya ini harus 0, harus dibuat 0. Tadi kan A, berarti kalau biar 0 gimana? Ya berarti baris pertama harus saya kurangi dengan saya tambah dengan min 1 baris kedua kayak gitu. Ini harus saya buat 0. Kayak gitu. Ini sudah 0. Oh ya udah berarti 1. Jadi dia di dalam kolom itu satu-satunya nilai. Jadi ini itu satu-satunya nilai yang ada di kolom itu. Elemen kolom tersebut dia yang lainnya itu harus 0. Kemudian di sini tadi baris ketiga leadingnya di sini. Berarti dia harus satu-satunya leading di situ yang angkanya tidak 0.
Nah, yang lainnya harus 0, berarti atasnya harus kita nolkan di sini. Harus 0, kayak gini. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya punya 4 baris di sini. 0, 0, 0. Ini satu leading lagi, berarti atasnya ini juga harus 0. Ini harus kita nolkan nih. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika nanti kita punya bentuk baris yang semua isinya itu 0, itu harus diletakkan di paling bawah posisinya. Kayak gitu. Seperti itu ya. Coba silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin yang kalimat 3 ini agak ambigu ya. Mungkin bukan setiap elemen kolom lain mungkin. Setiap elemen yang ada berada pada kolom tersebut, elemen lain pada kolom yang sama dengan leading harus 0, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi intinya ketika kita membentuk eselon baris tereduksi harus mengikuti aturan yang ada di sini, 4 aturan tersebut. Nanti perhatikan, langsung saja biar kelihatan. Coba perhatikan di sini di contoh 2. Di contoh 2 kita disuruh menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan pada sistem persamaan linear seperti ini. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa? Ya sama dengan sebelumnya, kita harus membentuk matriksnya. Ini matriksnya apa? Ini ada berapa persamaan? Ini gede ini kayaknya persamaannya. Ini ada berapa persamaan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 persamaan. Berapa variabel? Kali 6. 6. Berarti di sini nanti akan ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian di sini matriksnya apa? Ukurannya 4 kali 6 nanti ya. Berarti ini berapa? 0. Kemudian 2, 1, 4, 3, 1. 1. Oke. Ini nanti akan sama dengan 2. Yang di sini baris keduanya 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, 0, 0, 2. 0, 0, 2. Kemudian di sini 0. Yang di sini 1, 1, 2, 4, 1, 2. Di sini 3. Kemudian baris terakhir 1, min 3, 0, 0, min min 4, 4, min 2, 2, 1, 0. Nah, selanjutnya kita sudah membentuk, misalnya ini saya notasikan A, membentuk sistem persamaan dalam bentuk perkalian matrik antara matrik A dikalikan dengan vektor X sama dengan C gitu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita bentuk augmented matriknya, yaitu matrik yang diperluas. Ini sama saja dengan apa? Matrik yang diperluas ini kita tulis kembali 0, 2, 1, 4, 3, 1, kemudian diperluas 1 kolom 2 itu ya. Kemudian ini 1, min 1, 1, 0, 0, 2. Di sini 0, kemudian ini 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Terakhirnya 1, min 3, 0, min 4, min 2, 1. Di sini 0. Kayak gitu. Ini kelebaran. Oke, selanjutnya kita lakukan operasi baris untuk membentuk eselon baris tereduksi kan tadi. Tapi kita harus ingat aturan-aturan tadi. Yang ini, aturan berdasarkan aturan pertama tadi kan, dia harus diperhatikan baris pertama, kolom pertama yang saya lingkari tersebut, nilainya 0 atau bukan? 0. 0. Kalau 0 maka harus saya apakan? Tadi lakukan tukar
Baris kan? Baris. Nah, Berbaris. tukar baris dengan elemen yang di bawahnya yang bukan 0. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini ada 3 pilihan. Coba mau pilih yang mana? Mau ditukar dengan baris seberapa? Baris kedua, Bu. Baris kedua. Oke, kita coba ya. Berarti baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Biar tempatnya efektif, saya tulis ke arah sana aja ya. Oke, kalau kita tukar, hati-hati yang tidak kita operasikan kan baris kedua, ketiga. Kita tulis dulu aja. Berarti 1, 1, 2, 4, 1, 2. Kemudian kita tambah 1 kolom di sini 3. Ini 1, min 3, 0, min 4, min 2, 1, 0. Kayak gini. Nah, tadi kita menukar baris pertama akan menjadi baris kedua. Berarti baris pertama kita tuliskan ke baris kedua, yaitu 0, 2, 1, 0, 0, 2, sorry. Salah. Lihat, ya. 4, 3, 1. Di sini 4, 3, 1, 2. Nah, kemudian baris kedua akan menjadi baris pertama. Berarti di sini 1, min 1, 1, 0, 0, 2, 0. Kayak gini. Paham? Nah, Paham. selanjutnya tentukan leading. Leading harus kita tentukan dari baris pertama. Dia nilainya harus 1. Ini leading nih di baris pertama. Sudah 1, berarti nggak perlu kita apa-apakan kan? Karena di sini sudah 1. Langkah selanjutnya apa tadi? Leading 1 ini harus merupakan satu-satunya elemen pada kolom itu yang nilainya tidak 0. Berarti di bawah ini harus 0 kan? Nah, Iya. berarti baris keduanya di bawahnya 1 ini sudah 0. Selanjutnya perhatikan baris ketiga, dia 1. Baris keempatnya juga 1. Berarti kita harus mengolah nih baris ketiganya. Baris ketiga yang di sini, baris ketiga kolom pertama ini harus kita nolkan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Baris ketiga harus saya lakukan operasi baris. Berarti baris ketiga supaya ini 0, berarti baris ketiga ditambah dengan min 1 baris pertama. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kan juga harus 0. Ini posisinya di baris keempat. Berarti baris keempat juga harus saya lakukan operasi baris. Berarti baris keempat ditambah dengan min 1 baris pertama. Ingat, ketika kita melakukan operasi baris seperti ini sebagai penambahan dari masing-masing baris tersebut itu adalah leadingnya ya, baris yang menjadi leading, yang menjadi acuannya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita nggak jeli, baris ketiga saya kurangi dengan baris kedua, baris keempat saya kurangi dengan baris ketiga, itu kan ini juga bisa 0 kan? Nah, tapi itu kurang jeli. Karena apa? Karena yang sekarang kita jadikan leading itu adalah 1. Jadi jangan menggunakan penjumlahan dengan baris lainnya, bukan leading, tapi harus leading gitu ya, biar nanti operasi barisnya tidak bolak-balik. Jadi ini kita menjadikan baris 1 sebagai acuan. Oke, ketika kita melakukan 2 operasi baris ini, maka hasilnya akan seperti apa? Yang kita lakukan operasi baris apa? Baris ketiga sama baris 4. Baris 1, 2 kan tetap. Berarti apa di sini? 1, min 1, 1, 0, 0, 2, di sini 0, di sini 0, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Di sini akan 0 kan? Karena memang mau di-nolkan kan? Iya. Nah, sekarang sisanya kita hitung. Ini baris ketiga kolom kedua. Berarti ini harus saya nolkan. Berarti ini 1, bukan saya nolkan, saya harus operasikan. Berarti ini 1 dikurangi dengan min 1 dikalikan min 1. Min 1 kali min 1 berapa? 1. Ditambah dengan 1 berarti di sini jadi 2.
Kemudian yang ini 2 ditambah min 1 kali 1. Berarti di sini 1. Paham? Paham. Kemudian ini 4 ditambah min 1 kali 0. Berarti tetap 4. Kemudian di sini 1. 1. Kemudian selanjutnya yang di sini 0. 0. Kemudian ini tetap 3. 3. Nah, sekarang baris ketiganya ini 0 ya dari operasi ini tadi. Sekarang yang di sini min 3. Min 3 ditambah min 1 kali min 1. 1 kan berarti min 3 ditambah 1 berarti min 2. Kemudian ini 0 ditambah min 1 kali 1 berarti min 1. Yang di sini min 4, di situ 0 berarti tetap. Kemudian di sini di sana 0 berarti ini tetap min 2. Ini 1 ditambah min 1 kali 2 berarti min 1. 0 berarti dia Tetap. ini di atas kan 0 juga berarti tetap kayak gitu kan. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menentukan leading baris pertama itu seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus menentukan leading untuk baris selanjutnya kan. Ya, Bu. Nah, berarti kita harus melihat ke baris kedua. Leadingnya tadi harus berada di kanan leading baris pertama. Berarti di sini kan nanti. Kita harus melihat baris kedua. Baris pertama kan sudah beres tadi. Oke, ini leadingnya. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua kita harus menentukan leading. Tapi posisi leading di baris kedua itu harus berada di kanan leading baris pertama. Berarti ini yang akan menjadi calon leading. Tapi tadi leading itu nilainya harus 1. Berarti ini kita harus apakan? Baris kedua harus kita jadikan 1 kan ini. Supaya ini 1 Bagi berarti 2. harus saya apakan? Bagi 2. Ya, baris kedua saya kalikan dengan setengah. Berarti nanti kita akan mendapatkan yang di sini 1 min 1 1 0 0 2 di sini 0 di sini 0 1. Ini dikalikan setengah jadi berapa di situ? Ini setengah. Setengah. 2. 3 3 per 2. setengah Setengah 1. 1. Oke, yang baris sisanya kan tetap. Berarti kita tulis apa adanya lagi. 4 1 0 3. Di sini 0 min 2 min 1 min 4 min 2 min 1 0. Oke, kayak gini. Oke, ini sudah menjadi leading nih. Leading untuk baris kedua. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, gimana? Itu kan di baris kedua biar jadi leading kita bagi setengah semua. Ya, Andai di baris ketiga dia udah 1, kalau ditukar aja boleh nggak? boleh-boleh aja. Boleh? Boleh. Oke, makasih, Bu. Nah, tapi pastikan ya ketika nuker ini harus 0 duluan kan. Tapi kalau ini sudah Iya. dioperasikan pasti aman sih. Oke, sekarang yang akan kita jadikan acuan baris kedua. Dan leadingnya di sini sudah 1. Kayak gitu kan. Tadi melanjutkan aturan selanjutnya, leading 1 ini harus satu-satunya elemen di kolom kedua, berarti ini posisinya di kolom kedua ya. Ini harus yang satu-satunya yang memiliki angka selain 0 yaitu 1. Berarti di sini harus kita nolkan, atasnya harus kita nolkan, bawahnya juga harus kita nolkan. Nah, berarti kita harus melakukan operasi 3 baris nih, yaitu baris pertama saya harus mau menolkan ini. Berarti apa yang harus kita lakukan? Baris pertama. Nah, sekarang kan tadi leadingnya di baris kedua. Leadingnya di baris kedua yang kita jadikan acuan baris kedua. Berarti baris pertama ini harus saya tambah dengan 1 kali baris kedua gitu kan. Ini acuannya. Nah, sekarang baris ketiga kita juga harus lakukan operasi baris. Berarti baris ketiga supaya ini 0, berarti harus saya apakan terhadap baris kedua. Kalikan dengan baris kedua dengan baris kedua saya kalikan dengan min 2 ditambahkan dengan baris ketiga gitu ya. Nah, kemudian baris keempatnya. Baris keempatnya gimana supaya ini 0? Baris 4
saya tambah dengan 2 kali baris kedua. Nah, ini peran leading di sini. Jangan menggunakan baris lain ketika mau menolkan yang bagian ini, kayak gitu ya. Oke, dengan operasi itu di sini hati-hati ya, kita melakukan operasi langsung pada 3 baris, berarti kita harus pelan-pelan supaya tidak miss gitu ya dalam mengoperasikan di sini. Yang tetap ini baris kedua, berarti baris kedua saya tulis dulu. Jadi apa di situ? 0, 1, setengah, 2, 3/2, kemudian setengah, di sini 1. Oke, ini kan tadi udah leading, pasti dia dioperasikan dengan baris pertama, di sini 0 pasti tetap akan 1 gitu ya. Di sini juga akan tetap. Pasti kayak gitu. Nah, kemudian yang kita berangkat dari baris pertama dulu. Baris pertama, tadi kita lakukan apa? Baris pertama ditambah baris kedua, berarti itu min 1 ditambah 1. Di sini 0. 1 ditambah, rewel lagi dia. Tunggu, ngehang laptopnya. Oke, di sini jadi berapa ini? 1 ditambah setengah. 3/2. Kemudian 2 ditambah 0. 3/2 ditambah 0. Kemudian setengah ditambah 2. 5/2 ya. Kemudian 1 ditambah 0, di sini 1, kayak gitu. Nah, oke, baris pertama beres. Baris ketiga berarti tujuan kita kan mau mengenolkan ini dengan operasi ini, pasti di sini nanti hasilnya 0 kan? Nah, kemudian yang di sini 1 dikurangi min 2 baris kedua. Coba perhatikan di sini. Min 2 dikalikan baris kedua di sini. Berarti hasilnya berapa? Min 1 kan? Min 1 ditambah 1? 0, Bu. 0. Kemudian di sini 4. Ini min 2, min 2. Berarti berapa lagi di sini? 2. 0. Ya enggak? Kemudian 0, Bu. min 2 dikalikan 3/2. 3 ditambahkan ke sini. Jadi 4. Kemudian min 2 dikalikan setengah. Min 1 ditambahkan ke sini jadi min 1. Kemudian min 2 dikalikan 1. Min 2 ditambahkan ke sini jadi 1. Kayak gitu ya. Oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya terakhir. Ini 0. Ini tujuan kita tadi mau mengenolkan ini kan? Operasi ini udah benar? Udah. Ini pasti 0. Kemudian di Ibu. sini ya, Ibu, silakan. itu min 2 dikali 3/2 Min 2 kali Jadinya- 3/2 kan 3. min 3. Min 3, Bu. Oke. Sorry. Min 3 ditambah 1. Berarti di sini berapa ini? Min 2, Bu. Oke. Min 2, Bu. kasih. Sebentar. Sisanya benar nggak? Oke ya. Ya. Oke, terima kasih koreksinya. Lanjut, baris keempat. Di sini 0. Ini apa ini? Min 1. 2 dikalikan setengah. 1. Ini 0 lagi. Kemudian ini 0 lagi. Ya enggak? Kan 2 dikalikan 2, 4 ditambah ke sini kan. Kemudian 2 dikalikan ini 3. 3 ditambah min 2 1. Kemudian apa lagi? Di sini min 1 ditambah 1, di situ jadi 0. Kemudian mana lagi? Di sini 3 ya? 0 tambah 2, Bu. 2. 6 ya? Ini ya, kan dia dikali baris kedua, Bu. Jadi Oh 0 iya, tambah 2. sorry. Iya, 2. Kan kalau langsung gini suka. Coba perhatikan, jangan-jangan ada yang salah nih operasinya. Enggak kan ya?
Udah bener, Bu. Udah benar, oke. Nah, sudah. Sekarang kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Langkah selanjutnya tadi apa? Berarti leading leading kedua tadi kan udah beres. Dia satu-satunya yang tidak nol. Nah, kemudian kita lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga berarti leadingnya nanti harus di sebelah kanan leading yang di baris kedua. Nah, di sini, oh ternyata 0. Di bawahnya 0. Ya sudah. Berarti kita lanjut ke sini. Ini 0, ini juga 0. Oke, nggak masalah gitu. Nah, kemudian perhatikan di sini. Ini berarti akan menjadi calon leadingnya. Berarti apa yang harus kita lakukan supaya dia jadi leading? Baris ketiganya. Dikali min setengah. Ya, Kali dengan dikalikan min dengan setengah. setengah. Baris ketiga. Kita akan mendapatkan apa di situ? 1 sama setengah. Bentar, baris yang lain kita tulis dulu ya. 1, Oh iya. 3/2, 2, 3/2, 5/2, kemudian 1. Kemudian di sini berapa? 0, 1, setengah, 2, 3/2, kemudian setengah, 1, di sini 0, 0, 0, 0, di sini jadi 1, di sini jadi berapa tadi? Setengah ya? Min setengah. Betul? Seperti itu? Kemudian ini tetap 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 kayak ini. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini tadi kan akan menjadi leading baris ketiga. Berarti kita harus menolkan baris atas dan bawah mengenolkan ini dan di sini gitu kan? Berarti kita harus melakukan operasi baris lagi kan? Ini jadi berapa nih? Min 3/2, ini min 3/2. Nah, selanjutnya kita sudah dapat bentuk yang ini belum selesai, belum usai perjuangan kita. Kita harus mencari leading di baris ke-4. Nah, ini akan menjadi calon leadingnya. Ini masih min setengah. Supaya 1 berarti harus saya apakan? Baris 4 harus saya lakukan operasi baris dengan cara min 2 saya kalikan baris ke-4 gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, ini nanti akan menjadi leading. Setelah nanti kalian nanti hitung sendiri ya. Ini akan menjadi leading, sudah menjadi 1. Langkah selanjutnya nolkan yang di atasnya. Berarti lakukan operasi baris pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Nanti akan ketemu bentuk eselon baris tereduksi kayak gitu. Nanti lanjutkan ya. Di sini tempatnya nggak ada. Lanjutkan. Ya, sebentar. Lanjutkan sampai ketemu bentuk apa tadi? Eselon baris tereduksi kayak gini. Oke, bentuk eselon baris tereduksi nanti operasi selanjutnya apa nanti? Operasi selanjutnya berarti nanti yang harus saya operasikan itu adalah B1. Itu nanti B1 saya tambah dengan, misalnya saya tuliskan alfa gitu ya, pengalinya, karena nanti tergantung pengali hasil yang ada di sini. Berarti alfa dikalikan dengan menjadi baris leadingnya, yaitu B4. Kemudian baris kedua nanti saya operasikan menggunakan baris kedua, saya tambah misalnya beta gitu ya, pengalinya, dikalikan baris keempat. Kemudian nanti baris ketiga lakukan operasi lagi, baris ketiga ditambah misalnya gamma baris keempat. Nah, nanti kalian lanjutkan proses ini dengan menggunakan operasi baris ini. Nanti alfa beta gamanya sesuaikan supaya di sini 0. Nah, ketika nanti sudah kalian lakukan operasi baris seperti ini, nanti bentuk akhirnya harapannya menjadi kayak gini. 1, 0, 3/2, 2, 0, 2, 0, 0. Ini nanti ada nilainya, misalnya saya tulis A gitu ya. Nilai A ini nanti bergantung operasi di sini, pasti akan berubah. Kemudian ini nanti 0, 1, setengah, 2, 0, 0.
kemudian di sini misalnya B, kemudian ini nanti 0, 0, 0, 0, 1, di sini harusnya 0, misalnya C, kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 1, misalnya di sini D. Nah, nanti bentuk eselon baris reduksinya seperti ini. Dengan A, B, C, D-nya itu nanti hasil operasi dari operasi baris yang ada di sini tadi. Kayak gitu. Inilah yang disebut sebagai bentuk eselon baris tereduksi. Oke, tadi siapa? Norma ya yang mau tanya? Silahkan. Cukup jelas tentang metode reduksi Gauss-Jordan? Jelas, Bu. Oke. Nah, seperti tadi pertanyaan Arsyad, Bu, apakah ketika kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan itu selalu menghasilkan solusi tunggal? Enggak gitu. Bisa jadi solusi banyak. Salah satu contohnya ya contoh 2 ini. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan X6, kemudian saya akan mendapatkan X5, kemudian X6 sama X5 saya substitusikan ke sini. Nanti di sini akan mendapatkan X2 itu bergantung pada X3 dan X4. Kemudian saya substitusikan balik ke sini, nanti akan mendapatkan X1 bergantung pada X3 dan X4. Nah, ini memiliki solusi banyak seperti ini, Arsyad. Oke, baik Bu. Kayak gitu ya. Oke, cukup